Halo Movie Lovers, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, kali ini gue akan merangkum alur cerita dari drama Korea yang bisa dibilang lagi hits nih guys. Judul drama ini adalah Taxi Driver. Penasaran nih gimana ceritanya? Yuk sini gue rangkumin. Awal cerita film berfokus pada sebuah taksi yang sedang melaju kencang menuju ke sebuah penjara. Di penjara itu seseorang bernama Cho Do-chul dibebaskan setelah menjalani hukuman 10 tahun penjara karena kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur. Dan di luar penjara suasana sangat ramai oleh awak media dan masyarakat yang sedang berdemo karena tidak terima atas kebebasan Do-chul. Wakil kepala jaksa yang dulunya menuntut hukuman seumur hidup menyesalkan atas keputusan hakim yang memvonis Do-chul hanya 10 tahun. Seorang wanita bernama Go-eun terlihat sedang mengawasi situasi dari layar monitor. Do-chul pun pergi meninggalkan Go-eun yang mengawasi memberikan informasi kepada driver taksi melalui radio komunikasi kalau ia diikuti oleh beberapa mobil polisi dan awak media. Dan taksi yang membawa Do-chul mencoba menghindari mobil yang mengikutinya. Dan di suatu jalan tiba-tiba iringan mobil yang mengikuti taksi dihadang sebuah mobil yang berpura-pura rusak di tengah jalan. Dan akhirnya taksi itu pun lepas dari kejaran awak media. Namun di sini Do-chul merasa ada yang aneh karena driver taksi tersebut membawanya ke arah yang salah. Karena curiga, Do-chul melepaskan ikat pinggangnya dan mencoba membunuh driver taksi tersebut. Dan terjadilah perkelahian di dalam mobil. Hingga akhirnya Do-chul pun disuntik obat bius lalu dia pun pingsan. Di dalam sebuah terowongan terlihat sebuah taksi yang sama. Taksi yang membawa Do-chul langsung berbalik arah dan memberikan semua barang-barang milik Do-chul. Laki-laki yang menerima barang tersebut adalah Direktur Chang. Dia adalah pemilik yayasan taksi Bluebird. Yayasan Bluebird ini adalah sebuah jasa layanan taksi yang mendukung bagi korban kejahatan. Lalu di tengah perjalanan, taksi itu melepas semua aksesoris taksi dengan dibantu seorang pria dan tak lupa juga dia mengganti plat nomor taksi tersebut. Lalu scene pun berpindah di kantor Bluebird. Di sini Go-eun bekerja sebagai admin yang menerima setoran dari semua supir taksi. Lalu kita diperkenalkan dengan tokoh utama di film ini yang bernama Kim Do-ki dan dua orang temannya yang berprofesi sebagai teknisi yaitu Kyung-ko dan Jin-on. Setelah itu terlihat Direktur Chang yang sedang menghadiri rapat di kantor polisi. Dan saat hendak pulang, ia disapa oleh wakil kepala jaksa. Direktur Chang berkata bagaimana kejaksaan menunjuk seseorang untuk bekerja sama dengan Bluebird. Ternyata wakil kepala jaksa sudah menunjuk seseorang yang nantinya akan dikenalkan pada Tuan Chang. Lalu seorang jaksa bernama Kang Hana masuk ke ruangan wakil ketua jaksa. Hana adalah jaksa yang ulet dan bekerja keras. Di sini Hana diminta menangani kasus hilangnya Do-chul. Ternyata di ruangan itu juga ada Direktur Chang. Hana dan Tuan Chang pun berkenalan. Lalu wakil ketua jaksa pun menjelaskan kalau Hana adalah orang yang ia ceritakan sebelumnya dan akan ditugaskan di lokasi Bluebird. Direktur Chang yang mendengar hal itu tampak terkejut. Di rumah sakit terlihat seorang wanita yang terluka. Namun saat laki-laki yang menjaganya tertidur, wanita tersebut pergi melarikan diri. Lalu dia bersembunyi saat ada mobil polisi yang melintas. Setelah itu dia pun berjalan ke sebuah jembatan. Lalu sambil menangis dia pun mencoba bunuh diri. Namun sebenarnya dia tidak ingin mati. Saat melihat ke bawah, wanita tersebut membaca sebuah stiker di jembatan dengan tulisan layanan taksi mewah, jangan mati, balas dendam, kami akan melakukannya untukmu. Lalu pager milik Do-ki pun berbunyi. Nah, di sini si wanita tersebut sudah berada di dalam taksi yang dikendarai oleh Do-ki. Wanita itu pun bertanya, kita akan kemana? Lalu Do-ki menjawab kalau kita akan balas dendam.
Lalu Doki menyalahkan perekam untuk merekam cerita wanita tersebut. Lalu wanita itu bercerita, ia bernama Kang Maria. Dia dibesarkan di sebuah panti asuhan. Karena dia sudah berusia 18 tahun, jadi otomatis dia harus keluar dari panti dan hidup mandiri mencari pekerjaan. Maria lalu dibawa oleh seorang penyalur tenaga kerja ke sebuah pabrik fermentasi makanan. Dan ternyata Maria adalah seorang penyandang cacat. Ia mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Maria agak lamban dalam berbicara. Maria awalnya dijanjikan bekerja di depan komputer. Namun ternyata Maria disuruh bekerja untuk membersihkan ikan, seperti pekerja lainnya. Dan usut punya usut, ternyata pabrik itu khusus mempekerjakan orang-orang yang cacat mental. Di sini Maria menolak untuk membersihkan ikan karena tidak sesuai dengan yang dijanjikannya. Dan lagi pula Maria juga fobia dengan ikan. Lalu direktur pabrik itu datang dan asistennya melaporkan kalau Maria menolak membersihkan ikan. Dan ternyata direktur pabrik yang mendengar hal itu langsung menarik rambut Maria dan menceburkan kepalanya berkali-kali ke baskom yang berisi ikan. Dan Maria juga dipukuli di sana. Karyawan pabrik yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam ketakutan. Setelah itu Maria dikurung di sebuah ruangan pendingin dan ia pun tidak diberi makan. Sadis. Maria pun ingin melarikan diri dan berharap orang-orang pabrik tidak menemukannya lagi. Lalu Doki pun menurunkan Maria di sebuah tempat sambil memberikan sebuah amplop yang bertuliskan permainan sopir taksi. Di dalam amplop tersebut terdapat beberapa koin. Di dalam permainan itu Maria harus memilih balas dendam atau tidak. Dan mengingat semua penyiksaan yang ia alami, akhirnya Maria memilih balas dendam. Di kantor Bluebird, pager milik Kyungko dan Jin-on berbunyi. Begitupun dengan pager Go-eun. Lalu dia pun pergi ke ruangan bawah tanah. Di sana ternyata sudah ada Kyungko dan Jin-on, dan disusul oleh Doki. Tak lama kemudian Doki menemui Direktur Chang. Doki berkata kalau dia merasa tidak nyaman karena meninggalkan Dochul di markas Ketua Bek. Ketua Bek adalah ketua rentenir wanita yang sangat kejam. Lalu Direktur Chang berkata tidak usah khawatir, karena ia punya alasan sendiri kenapa Dochul diserahkan kepada Ketua Bek. Lalu tim taksi mewah pun rapat membahas kasus Maria. Mereka mendengarkan semua rekaman cerita Maria, dan mereka semua mulai mengidentifikasi pelaku, yaitu Park Ju-chan serta Cho Jung-kwon, yang memiliki reputasi yang baik di distriknya, dan mereka juga menduga kalau polisi juga ikut terlibat dalam kasus itu. Dan pada suatu kesempatan Maria berhasil kabur. Ia bertemu dengan seorang polisi, lalu dia meminta tolong kepada polisi tersebut. Namun setelah ia masuk ke mobil, ternyata ia dibawa lagi ke pabrik tempatnya bekerja. Di sana Maria kembali disiksa dan sementara polisi itu mendapatkan sejumlah uang suap. Dan akhirnya tim taksi mewah sepakat membantu kasus Maria. Lalu Doki pun mengendarai taksinya. Sementara itu Go-eun menyamar dengan menaiki mobil yang sudah dihiasi, sebuah mobil ayam cepat saji. Mereka semua berhenti di depan pabrik tersebut, dan Go-eun mengawasi semua CCTV. Lalu pada malam harinya Doki menyelinap masuk. Ternyata selama bekerja Maria juga mengalami pelecehan seksual. Dan karena tidak kuat, akhirnya Maria mencoba bunuh diri dengan memotong urat nadinya. Nah, itulah sebabnya Maria ada di rumah sakit dan Maria berhasil kabur. Di rumahnya, karena tidak ada makanan, Jung-won memesan ayam cepat saji melalui selebaran yang telah disebar sebelumnya oleh Kyungko dan Jin-on. Ternyata bumbu ayam yang mereka pesan sudah diberi obat hingga membuat keduanya tertidur. Mamam loh. Doki masuk ke rumah mereka lalu menyadap ponsel, dan saat di dalam Doki juga menemukan beberapa foto pelecehan terhadap Maria.
Di kantor, Hana mencoba menyelidiki hilangnya Docul dan ia menemukan sesuatu kalau taksi mewah yang membawa Docul berbeda dan menggunakan plat palsu. Lalu Hana pun menelpon Direktur Jang untuk menanyakan hal tersebut. Direktur Jang menjawab kalau dia tidak tahu soal taksi tersebut. Ternyata saat itu Direktur Jang sedang ada di tempat Ketua BEK dan di sana terlihat Docul yang sedang dikurung dan Direktur Jang yang menggunakan sarung tangan yang sepertinya ingin melakukan sesuatu. Dan Docul pun berteriak meminta tolong. Lalu scene berpindah ke masa 4 tahun lalu, di mana Direktur Jang mengenal Doki. Saat itu di rumahnya sedang diadakan reka ulang pembunuhan ibunya Doki. Doki yang saat itu melihat pelaku terbawa emosi dan hendak memukul pelaku, namun berhasil dicegah dan dilumpuhkan oleh polisi. Dr. Jang yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan ibunya saat itu mencoba menemui dan memperkenalkan diri kepada Doki yang sedang minum. Awalnya Doki mengira kalau ia ditawarkan pekerjaan sebagai sopir taksi. Namun di sini Direktur Jang malah menawarkan jasa balas dendam atas kematian ibunya, yaitu layanan taksi mewah. Dan itulah episode 1 dari Taxi Driver. Sampai ketemu di episode keduanya ya. Jangan lupa di subscribe ya, biar kita biar lebih semangat lah gua. Oke, terima kasih.